Kembali lagi dengan saya Kali Masada dan hari ini saya akan menjelaskan ke teman-teman mengenai gaji naik tapi kenapa selalu minus di akhir bulan. Jadi saya pernah berada di posisi teman-teman di mana saya menganggap bahwa karir saya naik, gaji saya bertambah. Tapi kok hidup saya di situ-situ aja. Hidup saya begitu-begitu terus. Dan ada kecenderungan malah akhir bulan saya minus. Padahal saya udah merasa ya teman-teman, saya melakukan yang namanya penghematan. Dan kalau teman-teman juga merasakan hal tersebut dan teman-teman juga on the same page dengan saya dulu, saya akan mengajari ke teman-teman gimana sih caranya kita nggak hanya mengelola gaji, tapi kita breakdown dulu alasan mengapa gaji kita naik, tapi hidup kita begitu-begitu aja, dan solusi apa yang harus teman-teman lakukan. Karena jujur, setelah saya menerapkan solusi tersebut, hidup saya menjadi lebih baik, dan akhirnya gaji saya nggak minus, tapi endingnya jadi plus. Dan saya masih memiliki surplus itu untuk saya investasikan dan mengkompoundingkan kekayaan saya. Nah, ada data yang menarik dari Goodstep. Ya, menurut Goodstep, 70% dari orang di Indonesia itu tidak memiliki tabungan. Jadi kalau teman-teman punya di rekening BCA-nya itu 10 juta, punya 20 juta, kamu belongs ke 30% orang yang berhasil ya. Berhasil ngapa? Berhasil menabung. Karena faktanya ya 70% orang di Indonesia itu hidup hari ke hari. Paycheck to paycheck. Itulah mengapa mereka bilang mereka ini merasa hidup dalam rat race. Mereka merasa hidup gaji ke gaji ya. Jadi mereka merasa gaji bulan ini ya untuk hidup bulan ini. Mereka merasa bahwa mereka nggak bisa berkembang keadaan finansialnya karena di situ-situ aja ya. Ya, jadi ini data dari Goodstat, memang 70% orang di Indonesia itu tidak memiliki tabungan. Lalu mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena suatu permasalahan itu selalu memiliki suatu alasan yang kuat. Jadi ada dua hal yang melatar belakangi. Mengapa teman-teman ini gajinya terasa naik, tapi hidupnya itu tetap di situ-situ aja. Pertama, itu adalah lifestyle inflation. Oke? Dan yang kedua, itu adalah economic inflation. Lifestyle inflation ini terjadi ketika teman-teman ini gajinya naik, tapi pengeluaran kamu juga naik. Itu pun sebenarnya juga bukan suatu masalah. Itu adalah teori ekonomi modern. Di mana ketika kita mendapat uangnya lebih, ya kita mau spending lebih banyak. Yang mana itu pun sebenarnya hal yang normal ya. Tapi kalau kita mau take to the next level, ya kita harus bersikap untuk tidak normal. Saya tahu ya di luar sana ini banyak sekali ya teman-teman gaya hidup ya seperti yang diajarkan oleh Elizabeth Warren ya. Di sini dijelaskan ya 50% uang kamu habiskan untuk kebutuhan ya, membayar kontrakan, kemudian untuk biaya makan, biaya transportasi. Kemudian 30-nya, oke, itu untuk kemauan. Kamu pengen jalan-jalan, kamu pengen beli mobil baru, beli gadget baru, dan 20%, oke, itu untuk tabungan slash investasi. Oke. Kalau kamu punya duit seperti ini, kamu punya gaji 10 juta setiap bulannya, oke, 5 juta itu untuk kebutuhan, untuk bayar kos-kosan, bayar listrik, dan lain sebagainya. 3 jutanya ya bisa kamu spendingkan untuk kamu seneng-seneng, ke bioskop, kemudian nonton konser, ya beli sepatu baru, dan lain sebagainya. 2 jutanya untuk investasi. Nah, kecacatan dari model ini adalah kalau teman-teman penghasilannya udah tambah banyak, oke? Kamu 10 juta nih, kamu misalkan baru jadi pegawai baru ya setelah selesai magang, kamu fresh graduate, kamu dapat 10 juta. Oke. Kinda make sense ya buat teman-teman spending 50%-nya atau 5 jutanya itu. Tapi kalau kamu udah diangkat jadi manajer, oke? Gaji kamu tuh 50 juta sebulan. Apakah make sense ya bagi kamu untuk spending 25 juta setiap bulan? Ya make sense kalau kita tingkatin juga ya keinginan kita, tingkatin standar hidup kita. Itulah kenapa kita ngomong ada yang namanya lifestyle inflation. Punya duit tambah banyak, kamu spendingnya juga tambah banyak. Lalu sampai kapan ya? Misalkan kamu punya duit ya, kamu udah jadi direksi, gajimu jadi 100 juta ya. Apakah kamu akan spending teman-teman 50 juta setiap bulan? Kamu
tinggal di mana itu 50 juta? Makan di mana? Spending di mana? Makanya udah tidak masuk akal bagi saya pribadi bahkan dengan penghasilan yang saya miliki dari capital gain investasi, dari dividen yang saya dapatkan di semua lini bisnis yang saya miliki untuk spending 50% setiap bulannya. Bahkan saya hitung-hitung ya, biaya hidup saya ditambah keinginan ya saya, istri dan juga anak itu bahkan udah kurang dari 5% setiap bulannya. Oke, jadi kalau teman-teman ya gajinya meningkat, tapi dengan standar ya 50-30-20 seperti yang dimiliki ya disarankan oleh Elizabeth Warren, yaitu teman-teman yang ada mengalami yang namanya lifestyle inflation. Ya dulunya mungkin naik motor Beat ya, kemudian naik motor Ninja ya, naik motor BMW dan lain sebagainya. Itu lifestyle inflation. Yang mana itu menyebabkan teman-teman merasa bahwa oke, gajinya bertambah secara nominal karena spendingnya juga bertambah, endingnya in the end of the day kamu minus juga. Kamu bisa menerapkan ya metode seperti pay yourself first, di mana kamu meninggalkan ya atau kamu meninggalkan kebiasaan ini. Jadi kamu kalau punya duit, kamu sisihkan dulu untuk investasi, untuk tabungan, baru sisanya ya untuk kebutuhan. Apalagi kalau kamu gajimu udah bertambah. Jadi kalau gajinya ini masih UMR ya atau masih 10 jutaan, kamu pakai 50, 30, 20 itu masih masuk akal. Tapi kalau gajimu bertambah, hati-hati nih ya dengan yang namanya lifestyle inflation. Karena apa? Karena dulu pun saya juga ketika mengalami kenaikan gaji, ya saya pun berpikir ya lifestyle saya nggak boleh naik. Bahkan investasi saya udah di angka miliaran, saya itu masih makan di pinggir jalan, ya masih sama ya dengan gaji UMR yang saya miliki. Kemudian yang kedua ada yang namanya economic inflation. Mungkin teman-teman di sini udah jadi orang yang hemat. Gaji kamu naik, kamu nggak meningkatkan ya gaya hidup kamu. Hidupmu tetap frugal living. Kamu pun juga udah mengeliminasi semua keinginan-keinginan, udah nggak nongkrong, udah nggak nonton konser, udah nggak staycation ke luar negeri, tapi masih merasa, loh saya kok udah rajin menabung. Saya juga udah nggak spending apapun. Kenapa saya masih di sini-sini aja keadaan ekonominya? Jawabannya teman-teman, ada yang namanya economic inflation. Yaitu adalah suatu keadaan ketika kenaikan gaji yang kamu miliki itu tidak mengalahkan kenaikan inflasi. Oke? Ini terjadi ketika ya inflasi itu naik lebih tinggi ya daripada kenaikan gajimu. Ya, ini adalah gajimu. Oke? Ini adalah inflasi. Teman-teman harus tahu ya bahasanya, ketika ada inflasi, ketika terjadi inflasi 5%, itu berarti ditranslatekan harga barang dan jasa itu naik sebanyak 5%. Kalau misalkan inflasinya ini 5%, tapi gajimu cuma naik 3%, ya kamu pasti di situ-situ aja. Meskipun ya gajinya ini ya kemudian kamu save, ya kamu saving, kamu simpan terus, kamu udah punya banyak ya rekening di tabungan. Tapi ketika itu ada di bawah nilai inflasi, yang mana iya kalau kamu hanya menggunakan tabungan di bank biasa, ya kamu jelas tidak mengalahkan yang namanya inflasi. Sehingga buying power kamu semakin lama itu semakin menurun, kamu udah ngerasa hidup frugal, kamu menabung sebanyak itu, dan tiba-tiba lihat brosur harga rumah, kamu kaget. Ternyata semahal ini rumah. Bahkan saya nggak mampu, padahal saya udah 20 tahun kerja, 20 tahun menabung. Karena apa? Selama 20 tahun kamu tarik ternyata inflasinya tuh udah ratusan persen. Ya, meskipun kamu udah naik nih dari pegawai biasa ke manajer ke direktur. Terus kamu mikir, waduh aku direktur kok aku nggak bisa beli rumah. Dan itu yang sering terjadi. Karena teman-teman harus memperhatikan. Ya, ini ada data ya dari Datanesia, bisa teman-teman lihat, di mana kita ini balapan. Dan ada kecenderungan ya di beberapa tahun tertentu nilai inflasi itu jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan gaji, kenaikan upah. Sehingga teman-teman kamu itu dihantui dengan sesuatu yang namanya inflasi, sehingga mau nggak mau kamu itu harus melakukan yang namanya investasi. Jadi di sini saya itu nggak menodong ya teman-teman, kamu harus investasi dan lain sebagainya. Tapi kamu itu hanya mengalahkan inflasi ya. Investasi itu bukan sesuatu yang sifatnya agresif ya. Kemudian beli apa ya terus jadi kaya raya, enggak. Tapi kamu tuh harus melindungi nilai ya yang kamu miliki. Entah itu kamu beli properti, entah itu kamu beli emas, kamu beli kripto, kamu beli saham. Itu adalah suatu bentuk perlindungan terhadap daya belimu yang semakin lama itu semakin menurun. Jadi kalau teman-teman bekerja dan punya gaji ya yang ngepas naik dikit-dikit, kamu akan merasakan ya harga kopi di gerai kopi itu akan setiap tahunnya ya itu akan semakin mahal. Jadi kamu
harus ya, kamu itu harus bergerak karena kalau enggak, kamu itu nggak bisa mengalahkan yang namanya inflasi. Kemudian teman-teman harus memahami yang namanya time value of money. Jadi ini ada grafik ya dari Wikipedia di mana teman-teman bisa melihat ya ini oke, sumbu vertikal ini adalah nilai uang, sementara di sini ya sumbu horizontal ini adalah waktu. Over long period enough of time, teman-teman harus memahami nilai uang itu tidak sama. Saya mending terima 1 juta sekarang daripada terima 1 juta 1 tahun lagi. Mengapa? Karena 1 juta 1 tahun lagi itu nilainya itu tidak sama seperti 1 juta sekarang. For your information, 1 juta sekarang itu nilainya jauh lebih tinggi daripada 1 juta setahun mendatang. Ya misalkan ya, kita throwback 10 tahun yang lalu dengan uang 100.000, teman-teman jajan ke Indomaret itu bisa 1 kresek menu dengan uang 100.000. Sekarang teman-teman coba 100.000 ke Indomaret, saya pengen tahu dapat apa. Pasti hanya dapat 3-4 item aja. Itulah menunjukkan ya teman-teman kalau harga barang dan jasa semakin tahun itu semakin meningkat. Karena apa? Karena jumlah uang itu semakin banyak. Sehingga karena jumlah uangnya semakin banyak, nilai dari uang itu mengalami yang namanya penurunan. Jadi misalkan ya di sini $1.000, oke? Selama 20 tahun, oke, atau lebih atau 100 tahun itu nilainya akan seperti ini, teman-teman. Karena apa? Daya belimu, daya beli dari uang yang kamu pegang, uang yang kamu simpan, itu mengalami penurunan. Jadi teman-teman harus sangat hati-hati ya. Lebih baik terima kapan ya? Terima sekarang daripada terima 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Terus kamu kalau dapat ya interest rate ya atau kamu dapat bunga setiap tahun, yang mana bunganya itu tetap dan nggak bisa mengalahkan inflasi, ya daya belimu tergerus hingga suatu saat kamu udah nabung 10 tahun, kamu beli rumah dari tabunganmu itu kamu nggak bisa. Kamu tiba-tiba mau investasi saham tapi uangnya juga nggak ada. Karena apa? Karena kamu tergerus ya dengan yang namanya economic inflation yang tingginya itu mengalahkan kenaikan dari gaji yang kamu miliki. Padahal kamu udah naik pangkat, naik jabatan, tapi ngerasa nggak bisa beli apa-apa. Lalu, apa langkah secara spesifik supaya saya bisa keluar dari red race ini? Supaya saya ini gajinya bertambah tapi nggak minus lagi. At least ya saya punya sesuatu yang bisa saya lindungi untuk kehidupan saya di masa yang akan datang. Pertama, teman-teman harus mengeliminasi yang namanya 50, 30, 20. Seiring dengan kenaikan gaji yang teman-teman miliki. Ini masih relevan kalau 10 juta. Oke. Ini 20 juta masih relevan ya. Tapi kamu akan tertinggal ya kehidupannya. Di atas 50 juta atau udah di 50 juta, 50, 30, 20 itu kurang bijak untuk diterapkan. Bayangkan teman-teman setiap bulan bisa spending 25 juta dengan uang 50 juta yang dimiliki. Oke? Terus bisa punya kemauan sampai 15 juta. Menurut saya ya, itu akan sangat lama kamu mencapai yang namanya kebebasan finansial ya atau kamu bisa dalam keadaan yang lebih bagus lagi. Karena ya saya pun juga tahu ya dulu ketika pendapatan saya segini, saya spending tuh sebulan yaitu di bawah 10 juta. Saya pas-pasin ya. Pas-pasin gimana biar habis di 8 juta aja. Maksudnya nggak lebih dari 8 juta. Oke? Sehingga kamu harus paham ya ketika kamu udah bebas ya dari angka 10-20 juta, kamu harus menggunakan suatu metode yang berbeda. Metode yang mana kamu mendulukan yang namanya investasi dan juga saving. Tapi saving bukan di tabungan, tapi di instrumen-instrumen risk free rate yang mana setidaknya ya dia harus mengalahkan nilai inflasi. Lalu langkah yang kedua, sesuai dengan tangga pertama di Tenak Uang, teman-teman harus memiliki 10 juta di rekeningnya. Dan harapannya ya 10 juta itu setiap bulannya itu nilainya harus bertambah. Alias teman-teman harus menyisihkan dana darurat. Memang sebelumnya saya sudah menjelaskan ke teman-teman bahwa ada yang namanya time value of money. Dan over long enough period of time, nilai uang itu akan mengalami penurunan. Tapi teman-teman tetap bisa ya berinvestasi di beberapa aset yang relatif aman seperti reksadana atau obligasi untuk menaruh teman-teman memiliki dana darurat supaya ya teman-teman nggak tergerus nilainya seiring dengan berjalannya waktu, tapi dana tersebut tetap liquid dan dana tersebut juga relatif lebih aman. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, berjalannya bulan, teman-teman harus menggunakan yang namanya growth allocation models. Atau jumlah uang dan juga dana darurat yang teman-teman miliki, itu slightly over time harus bertambah nilainya. Jadi growth allocation model itu bisa teman-teman hitung ya dengan
uang rasio atau uang perhitungan setiap bulannya, gaji dikali persenan tabungan. Misalkan, teman-teman di sini memiliki gaji 100 juta. Oke? Dan teman-teman merasa bahwa persenan untuk tabungan itu ideal misalkan ya 25%. Oke? Artinya apa? Ya teman-teman, setiap bulan itu harus menabung kurang lebih 25 juta. Lalu, sisa tabungan atau jumlah tabungan dari bulan sebelumnya, itu teman-teman kalikan 10% dan itu adalah jumlah yang teman-teman tambahkan untuk bulan selanjutnya. Jadi, kalau begini ya, sisa tabungan itu adalah 25 juta, teman-teman kalikan dengan 10%, oke, itu jadinya 2,5 juta. Jadi di bulan pertama, oke, teman-teman menabung itu sebanyak 25 juta. Tapi di bulan kedua ya, teman-teman harusnya menabung itu meningkat, yaitu adalah 25 juta ditambah dengan 2.500.000 ya. Jadinya adalah 27.500. Artinya apa? Ya, kemudian kamu kalikan lagi di tahun ketiga ini dengan 0,1 atau kamu kalikan 10%. Artinya seiring dengan waktu jumlah tabungan yang kamu miliki itu harusnya bertambah. Ini adalah bentuk aplikasi dari Growth Application Model. Jadi setiap saat ya jumlah tabungan yang kamu alokasikan itu bertambah. Tapi ya jangan menabung biasa atau menabung di bank yang konvensional. Kamu lihatlah ya beberapa aset yang memiliki risiko relatif rendah dan dia relatif bisa mengalahkan inflasi. Jadi setiap bulan ya jumlahnya ini akan terus bertambah ya karena dari pokok atau tabungan di bulan sebelumnya ini kamu kalikan 10% dan kamu tambahkan terus. Lalu selanjutnya teman-teman lunasi utang dan hindari budaya konsumtif. Hindari pakai kredit card. Karena saya itu juga tidak punya kredit card ya dulu. Sekarang ada untuk beberapa kebutuhan tertentu. Untuk kebutuhan-kebutuhan subscription atau belanja barang ya di luar negeri yang mana sifatnya saya gunakan untuk produktivitas. Jadi saya dulu pun tidak menggunakan kartu kredit karena apa? Saya tahu bunganya tinggi dan juga beban operasionalnya itu relatif banyak. Tapi kalau teman-teman mau berhutang tapi itu sifatnya konsumtif itu maksimal ya teman-teman itu adalah 30% dari kamu punya liquid capital. Kalau kamu punya duit cuma 100 juta, kamu boleh utang, oke? Maksimal itu adalah 30 juta. Tapi ya 30 juta ini bukan utang untuk beli kendaraan, bukan utang untuk membeli MacBook baru untuk main-main atau utang membeli HP baru. Ini ya utang yang kamu gunakan ya untuk sesuatu yang sifatnya produktif, bukan konsumtif. Tapi ya teman-teman harus paham ya, utang yang produktif pun ini juga memiliki risiko dan banyak sekali ya di Indonesia ini UMKM yang mengalami default atau gagal bayar ya. Padahal mereka ini juga melakukan hal yang benar atau mereka ini maunya kredit ya untuk ekspansi usaha, namun karena ada economic downturn akhirnya mereka gulung tikar dan mengalami penurunan usahanya. Jadi teman-teman harus hati-hati dengan utang yang produktif. Kalau utang konsumtif itu menurut saya pribadi yaitu hukumnya haram atau tidak boleh dilakukan. Kalau teman-teman mau segera mencapai yang namanya kelonggaran finansial ya. Saya ngomong kebebasan tuh agak panjang. Setidaknya kita ngomong kelonggaran finansial. Lalu selanjutnya, teman-teman ketika udah punya tabungan, kayak tabungan bertambah, beberapa utang juga udah dilunasi, selanjutnya teman-teman berpikirlah untuk melakukan yang namanya investasi ya. Investasi itu ada dua, teman-teman ya, investasi ilmu dan juga investasi keuangan atau investasi finansial. Investasi ilmu ini apa bentuknya ya? Teman-teman lihat video saya sekarang secara gratis di sini, itu kamu udah berinvestasi ilmu. Kamu udah ngerti, akhirnya oh ternyata investasi itu konsepnya seperti ini, ternyata ada rasio-rasio yang harus saya perhatikan. Itu juga investasi ilmu. Karena dulu saya ingat ya ketika saya itu masih gembel ya, masih kere, itu saya selalu kebanyakan ya keinginan saya, healing saya itu saya beli buku. Terus saya baca buku. Dan saya beli bukunya yang original ya dengan bahasa Inggris supaya apa saya ngerti dan saya menghargai karyanya. Jadi bisa banyak hal ya investasi ilmu. Teman-teman bisa ikut kursus, kemudian jago fotografi, jago videografi dan lain sebagainya. Akhirnya mendapatkan keuntungan ya berupa skill, lalu skillnya itu bisa mendapatkan uang yang lebih banyak, lalu pendapatan teman-teman juga bisa meningkat. Dan kalau teman-teman mau belajar, teman-teman bisa bergabung ke komunitas gratis kita. Linknya ada di bawah. Setiap hari saya akan menyampaikan materi seperti ini ya untuk teman-teman semuanya. Dan yang kedua, ya ini bisa investasi keuangan ya. Tapi investasi keuangan ya ini tadi sifatnya itu defensif ya, melindungi diri kita dari yang namanya inflasi.
Dan investasi keuangan itu harus sesuai dengan risk profile yang teman-teman miliki. Ada orang yang risk taker, ada orang yang risk averse. Jujur ya, saya itu orang yang relatif risk averse. Saya itu selalu melihat sesuatu itu dari sisi negatifnya. Misalkan saya mau membeli suatu aset, saham, kripto. Saya berpikir, oke, berapa banyak uang yang saya bisa hilang dari sana. Saya nggak berpikir seberapa banyak keuntungan yang bisa saya dapatkan dari sana. Saya selalu melihat risikonya. Itulah mengapa ya dari tahun ke tahun, ya alhamdulillah saya nggak pernah mengalami yang namanya kerugian investasi. Karena saya selalu memiliki prinsip, oke lah, mending saya nggak untung sama sekali daripada saya kehilangan sesuatu. Makanya saya investasi itu sesuatu yang pasti-pasti aja, sesuatu yang saya lihat ada yang namanya asymmetric bet. Sesuatu yang menurut saya ya probabilitas naiknya tuh lebih dari 70-80%. Kalau probabilitasnya nggak 70-80% naik, itu saya tidak mau ambil investasi tersebut. Dan ada juga ya orang yang cenderung risk taker, ya risk taker itu sangat berani dengan keputusan semua asetnya diinvestasikan dan lain sebagainya. Tapi saya orang yang cenderung melihat sesuatu itu dari perspektif risikonya, tapi bukan dari perspektif returnnya. Yang mana akan kita bahas ya perspektif risiko dan return habis ini, oke? Ini teman-teman bisa melihat nih di sini. Ada yang namanya tabel kenali diri. Banyak orang yang tidak bisa expand di dalam hidup karena mereka ini tidak bisa melihat dirinya secara utuh. Ada orang yang sebenarnya orangnya itu risk averse, orangnya penakut, tapi coba-coba investasi di kripto karena semua orang investasi di sana. Akhirnya dia nggak tahu apa yang dia lakukan dan dia nggak tahan melihat volatilitas yang ada. Padahal dari awal kalau dia tahu, oke, saya risk averse, ya udah saya ke risk free asset. Tapi kalau teman-teman emang dari awal risk taker, ya teman-teman harus tahu kalau ada risiko volatilitas di berbagai aset seperti kripto dan juga saham. Ya, kalau teman-teman ya ini cenderung risk averse, targetnya itu hanya 5-9% per tahun. Targetnya apa? Yang melindungi diri kalian dari yang namanya inflasi. Tapi kalau risk taker itu sesuatu yang lebih dari 15%, itu seseorang yang udah tergolong ya risk taker. Dan meskipun saya orangnya risk averse, tapi jujur ya, year to date sampai sekarang kenaikan portofolio pribadi saya itu mencapai 44%. Ya, saya punya exposure di kripto, saya punya exposure di saham, saya juga punya exposure di gold, yaitu saya naik yang 44%. Jadi meskipun ya saya orangnya ngomongnya emang risk averse secara karakter. Tapi ya kenaikan porto saya yaitu 44% ya YTD ya year to date. Kenapa? Ya karena saya melihat yang namanya asymmetric bet. Saya atur ya, saya pakai prinsip risk parity yang diterapkan Ray Dalio. Oke, kalau misalkan ini asetnya lebih volatil, saya sekian persen. Kalau ini asetnya lebih stabil, saya sekian persen. Dan saya berfokus ya pada sesuatu yang saya hampir bisa lihat, oke ini pasti naik. Probabilitas naiknya itu sangat tinggi. Jadi saya berfokus ke aset yang memiliki ya potensi asymmetric bet. Oke. Selanjutnya, kalau orang yang cenderung risk averse, apa sih produk mereka? Ya, pasnya RDPU, reksadana pasar uang, obligasi, emas ya. Saya pun juga anggap emas ini seperti cash ya di portofolio saya. Memang lebih volatil dari cash, tapi kalau saya tarik ya, potensi returnnya itu jauh lebih tinggi. Karena ya kita lihat ya, emas itu returnnya 20 tahun terakhir ya jelas dia mengalahkan yang namanya uang fiat, oke. Dan selanjutnya, kalau kamu cenderung risk taker, kamu cenderung berani, saham. Oke, jadi saham itu pun juga memiliki risiko volatilitas. Saham itu juga relatif volatil. Ada juga kripto, ada juga properti. Memang properti nilainya cenderung naik, tapi teman-teman harus perhatikan juga. Ada namanya risiko likuiditas. Kamu jual rumah itu belum tentu 3 tahun laku. Apalagi rumahnya spesifik, rumahnya yang mewah. Bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, dan tambah lama harganya itu meningkat, tapi yang mau beli itu nggak ada. Oke, itulah mengapa saya ngomong, properti itu risiko. Risikonya apa? Risiko likuiditas. Dan untuk orang yang risk averse ya, drawdown-nya itu cenderung maksimal 5%. Tapi kalau risk taker itu bisa nahan 30%. Jadi saham pun juga sama. Saham pun karakteristiknya volatilitasnya itu juga mirip dengan kripto. Karena kalau kita lihat S&P 500 setelah kebijakan tarif Trump, itu teman-teman harus tahu ya, SPX drawdown-nya itu negatif 22% setelah kebijakan tarifnya Trump. Bitcoin berapa banyak? Ya, kalau kamu hitung 33% ya setelah kebijakan tarifnya Trump. Jadi ya BTC dan juga S&P ini padahal indeks yang orang paling bilang ini paling aman, ini buat naruh dana pensiun. Karena dia drawdown-nya itu juga bisa 22%. Jadi kripto ya, yang mana Bitcoin
dengan S&P, yaitu volatilitasnya itu juga sama-sama tinggi. Jadi teman-teman harus lupakan ya konsep, oke saya investasi di indeks saham itu relatif nggak volatile. Enggak, itu juga sama volatilenya. Oke. Dan fokusnya kalau orang risk averse itu untuk stabilitas ya. Mereka biasanya udah kaya, mereka mau melindungi kekayaannya. Tapi orang yang risk taker fokusnya itu untuk ngejar growth. Dia portonya ya mau nggak mau itu harus berkembang lebih banyak. Dia harus jadi lebih kaya. Selanjutnya risk averse itu sangat terdiversifikasi ya seperti saya memiliki banyak sekali aset. Bahkan saya menganggap jam tangan, lukisan itu juga aset yang mana itu saya beli juga. Saya melindungi diri saya dari inflasi bahkan dengan membeli jam tangan. Karena apa? Jam tangan dan beberapa tas-tas mewah itu returnnya itu kadang ya teman-teman mengalahkan return dari pasar saham. Itulah mengapa ya saya melihat semua aset kelas dan saya lebih terdiversifikasi di sana. Sambil saya juga fokus ke bisnis dan juga mengembangkan ya kenaikan atau saya memperoleh kenaikan dari bisnis yang saya jalani dan saya tekuni. Dan ya diversifikasinya untuk risk taker cenderung konsentrasi ya. Kalau kita ngomong Charlie Munger kan pernah bilang 3 investasi itu udah cukup untuk merubah kalian. Itu kalau investasinya benar. Dia tahu banget apa yang dia investasikan dan menurut saya 3 aset aja ya untuk investasi itu orang yang risk taker ya karena itu resikonya itu juga relatif lebih tinggi. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mensimulasikan kira-kira oke nggak sih sebenarnya return investasi saya dengan risiko yang saya ambil dan dengan karakter saya yang risk taker atau risk averse. Jadi teman-teman ya itu harus melihat semua itu secara matematis. Dan kalau kita ngomongin investasi, hal pertama yang harus kita perhatikan ya ada 2 komponen, yaitu adalah return kamu dapat berapa potensinya dan 2 adalah risiko yang saya tanggung berapa banyak. Pertama kita akan mencoba ya teman-teman menghitung yang namanya return terlebih dahulu. Nah, expected return atau tingkat potensi return yang kita dapatkan itu dihitung menggunakan rumus ya ERP atau expected return. Jadi ERP yaitu singkatan dari expected return portfolio. Atau kita ini kira-kira ya expect dapat berapa sih dari portofolio yang kita miliki dengan kombinasi tertentu. Yang mana ya, oke ini saya tulis lagi ya, ERP itu adalah expected return portfolio. Jadi kira-kira saya ini berinvestasi ini saya dapat berapa banyak returnnya, oke? Dan kemudian ada W. Apa? W itu? W itu adalah weight. Weight itu apa sih bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya? Weight itu bahasa Indonesianya itu adalah beban, adalah bobot. Nah, misalkan teman-teman investasi 100 juta ya, 100 juta itu adalah 100%. Teman-teman masuk ke saham 20%, masuk ke obligasi 40%, masuk ke kripto 20%, yaitu adalah weight, itu adalah bobot, itu adalah beban. Berapa beban saham di portofolio kamu? Berapa beban kripto di portofolio kamu? Berapa beban obligasi di portofolio kamu? Oke? Dan kemudian di sini adalah R1 itu adalah expected return dari aset 1 ya. Jadi expected return portfolio itu dihitung menggunakan rumus W1 atau weighted 1 ya, weighted beban dari aset yang pertama dikali tingkat potensi return atau expected return dari aset pertama ditambah ya weight 2 atau beban dari aset kedua dikali ya expected return aset kedua dan seterusnya. Jadi dengan begini ya kita bisa menghitung kira-kira kita dapat berapa banyak sih dari investasi yang kita lakukan dengan bobot tertentu. Oke, teman-teman kita langsung masuk ke contoh soal ya. Di sini kita bisa melihat ya pertama ada tingkat risiko atau profil risiko dari seseorang. Kedua ada jumlah bobot sahamnya. Dan ketiga ada bobot obligasi. Jadi ini skenario untuk orang yang hanya berinvestasi di 2 jenis kelas aset. Yaitu investasi di saham dan juga investasi di obligasi. Dan kemudian di sini dijelaskan ya return ekspektasi dari risk profile yang ada. Dan tingkat risikonya ya. Ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Orang yang risk averse ya risikonya itu rendah. Moderate itu sedang, risk taker itu tinggi. Dengan kalau ya risk averse di sini bobotnya untuk saham 20%, obligasinya 80% karena dia merasa bahwa obligasi itu lebih aman daripada saham. Kemudian ada orang yang moderate, oke,
ini main 50-50 karena ada juga ya teorinya John Bogle itu 60% dan juga 40%. Jadi mirip ya teori yang relatif moderat. Dan risk taker ya ini orang yang cenderung dia lebih berani. Jadi risiko atau bobot sahamnya di sini 80% dan bobot obligasinya adalah 20%. Misalkan teman-teman di sini ada asumsi kalau saham ya ekspektasi return itu 14%, standar deviasi 20%, obligasi ya potensi returnnya itu adalah 6% dan standar deviasi 5%. Kemudian dijelaskan juga ya korelasi antara saham dan obligasi itu adalah negatif 0,2. Jadi artinya apa? Korelasi dua aset yaitu kadang kita bisa lihat ya secara hubungan statistik dia kira-kira berhubungan atau tidak. Oke, jadi di sini ditanyakan ya berapa kira-kira expected return dari portofolio kalau orang ini adalah risk taker. Dengan skenario soal tersebut kita akan menghitung ya expected return dari orang yang cenderung ya risk taker ya. Jadi di sini bisa kita lihat weight ya atau bobot dia investasi di saham itu adalah 80% ya. Berarti di sini adalah 0,8. Oke. Dan kemudian ya untuk weight dari obligasi ya itu adalah 20% atau di sini kita bisa hitung ya 0,2. Dan kemudian expected return oke, itu adalah 14%. Dan expected return dari obligasi di sini nilainya adalah 6%. Nah, oke, langsung kita hitung ya untuk expected return ya portofolio itu W1-nya berapa teman-teman? Weight dari saham itu 0,8 ya. Dikali dengan expected return 1. Expected return dari saham 14%, berarti dikali dengan 0,14 ya. Lalu ditambah ya dengan bobot atau weight 2 dari obligasi itu adalah 20%, 0,2 dan dikali ya teman-teman dengan expected return-nya berapa? 6% berarti 0,06. Dan di sini ketemu hasilnya 0,124 atau di sini 12 ya, 4% ya kalau kita kali dengan 100. Nah, berarti ya dengan komposisi orang yang risk taker ya beliau ini bobotnya di saham 80%, oke, kemudian expected return dari saham ya itu setahun 14% dan bobot obligasinya oke ini hanya 20% dengan expected return 6% setiap tahun. Jadi dalam satu tahun ya expected return dari portofolionya itu adalah 12,4%. Oke, kita udah menghitung mengenai returnnya. Selanjutnya kita menghitung mengenai risikonya. Jadi udah saya jelaskan bahwa investasi itu ada dua, ada return ya potensi pengembalian hasil dan juga ada risiko ya. Dimana risiko ya ini dihitung dengan standar deviasi. Dimana standar deviasi ini menunjukkan ya tingkat volatilitas ya atau volatilnya itu seberapa gede. Semakin tinggi ya teman-teman nilainya di sini standar deviasinya itu menunjukkan bahwa aset tersebut itu semakin volatile. Dimana kalau kita lihat ya di sini kita masukkan dulu tadi weight satunya berapa? Beban dari sahamnya itu adalah 80% atau 0,8. Oke, weight 2-nya 20% atau 0,2 ya. Kemudian kita masukkan juga ya standar deviasi dari saham itu adalah 20% dan kemudian kedua standar deviasi dari obligasi itu adalah 5%. Di situ juga ada nilai P atau nilai P ini dibaca dengan rho. Ini adalah menunjukkan seberapa mirip sih pergerakan dari kedua aset tersebut. Jadi kita di sini ya membandingkan kemiripan pergerakan harga saham dan juga obligasi yang mana di sini ya diketahui angkanya itu adalah negatif 0,2. Nah, selanjutnya kita hitung standar deviasi dari nilai portofolio ya. Di mana di sini weight 1 itu adalah 0,8 ya dipangkat 2. Kemudian kita kali ya dengan standar deviasi pertama ya dipangkatkan 2. Oke, lalu ditambah dengan weight yang kedua dikali dengan standar deviasi yang kedua. Lalu ditambah ya dengan 2 kali weight pertama kali weight kedua
kemudian dikali dengan standar deviasi pertama dan dikali dengan standar deviasi kedua. Kemudian di sini nilai rho-nya ya, jangan lupa dikali negatif 0,2 karena ini menunjukkan ya teman-teman hubungan dan juga korelasi dari obligasi dan juga saham. Nah, udah ketemu hasilnya untuk standar deviasi dari portofolio ya, atau kita ngomong risiko dari portofolionya itu ada di nilai 15,8%. Dengan tadi ya teman-teman expected return dari portofolio itu adalah 12,4%. Jadi orang yang melakukan ya sesuatu yang risk taking ya, ini dengan karakter seperti ini ya expected return portofolionya itu 12,4% dengan ya potensi risiko 15,8%. Jadi memang kalau dari lihat ya atau dilihat dari perspektif orang yang risk averse ini memiliki kecenderungan ya drawdown yang relatif lebih tinggi dibandingkan ya expected return yang mungkin didapatkan. Dan teman-teman harus melihat ya investasi itu adalah tentang bukan hanya mengatur ya potensi return yang kita dapatkan, tapi juga melihat risiko yang bisa kita terima atau risiko yang mungkin menimpa kita. Oke, kita udah hitung-hitungan ya. Selanjutnya, teman-teman kalau mau lebih aman ya gajinya tidak mengalami minus, teman-teman juga harus memperhatikan yang namanya latte effect. Karena teman-teman bekerja di suatu instansi, ya di suatu lembaga, kadangkala ada budaya organisasi tertentu, ada orang yang traktiran, ya ada orang yang ulang tahun, ada orang yang resign, kamu harus belikan donat Jeko dan lain sebagainya. Itu kadangkala membuat yang namanya hidden cost. Ada biaya yang terlalu banyak yang teman-teman ini juga ikut menanggung. Ya itulah mengapa ya saya ngomong ya, bedakan rekening itu 3 ya teman-teman. Rekening 3 seperti ini. Ya rekening pertama ya untuk saving, ya untuk tabungan. Oke. Yang kedua ya mungkin untuk daily life ya, untuk daily. Oke. Dan ketiga ya siapkan ini untuk hal-hal yang tidak terduga ya, yang sifatnya ini latte effect. Kalau misalkan ya teman-teman ya punya gaji ya 10 juta ya, ini paling pol ya di 500.000 lah ya. Kalau misalkan ya kamu udah limit batasnya ini dan ada temenmu yang traktiran atau ada yang temenmu yang tiba-tiba ulang tahun, ya kamu harus bilang ya nggak bisa kasih kado apa-apa karena teman-teman harus paham ya latte effect itu adalah pengeluaran yang kecil, tapi kalau teman-teman hitung lama-lama dia semakin menggelembung dan kamu nggak sadar. Ya, kamu nggak sadar biaya dari bahan-bahan itu meningkat ya, kemudian biaya dari harga-harga itu meningkat dan kamu setiap hari ya contohnya misalkan ngopi nggak kerasa ya di kedai kopi yang mahal dan kalau kamu akumulasikan ternyata itu udah take space sampai puluhan persen dari gajimu setiap bulan. Jadi kamu kalau mau ya punya gaji yang bertambah tapi tidak minus, kamu juga harus memperhatikan ya potensi latte effect dan juga menunda ya kalau bisa melarang keperluan-keperluan yang tidak perlu. Terakhir ya ini penutup. Gimana caranya supaya gaji saya nggak boncos? Ya jawabannya teman-teman harus memperbesar ya yang namanya input. Karena ya mau nggak mau ya kalau kamu merasa biayamu itu tambah gede, ya gengsimu tinggi, ya kamu nggak harus gedein input. Input ini bisa teman-teman bagi ke 3 hal ya. Pertama adalah main income. Main income. Kemudian kedua ya itu adalah passive income. Dan ketiga itu adalah portfolio income. Main income ya teman-teman mau nggak mau ya tingkatin karirnya, perbanyak gajinya. Kedua passive income ya bangun beberapa bisnis yang sifatnya autopilot yang teman-teman masih bisa dapat keuntungan di sana. Kemudian berinvestasi ya di aset apapun, saham, reksadana, kripto, anything yang mana teman-teman bisa memperbesar inputnya. Kalau ya teman-teman tahu ya kamu punya spending yang cukup gede ya. Jadi harus 3 ini ya. Itulah mengapa saya selalu mendukung teman-teman yang memiliki main income untuk mengeksplorasi waktu mereka ya di hal-hal yang lain. Kamu bisa lakukan apapun, kayak kamu bisa dropshipping, kamu bisa explore AI, kamu bisa jadi content creator, kamu bisa jadi influencer, kamu bisa lakukan apapun ya untuk membangun yang namanya passive income ini, kemudian kamu investasikan jadi portfolio income sehingga ya teman-teman harus paham yang namanya ya input dan juga output. Ya kadang-kala kita nggak bisa membatasi ya segala pengeluaran yang kita miliki, tapi kalau kita ya punya input yang maksimal, kita punya angka ya yang tambah gede, ya kita merasa nggak masalah dengan spending yang kita lakukan. Karena ya hidup cuma sekali, tapi kalau kamu hidup kebanyakan gengsi, ya mending tingkatin money dulu ya. Karena kalau enggak, ya kamu akan menjadi orang yang sangat menderita. Itu dari saya Kalimasada dan semoga video panjang ini bermanfaat dan teman-teman paham esensinya. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya.